Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Yanto MM. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Nur MPD dan Ibu Nurhayati MPD, Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, inayah dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan pesantren kilat Ramadan tahun tahun 1442 Hijriah. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita masih bisa diberikan kesempatan melaksanakan kegiatan ini secara daring. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang ketiga, kami selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara pesantren kilat kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti tausiah Ramadan, yang kelima pemaparan materi sanlat, kemudian yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pesantren kilat daring kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswi Adinda Nur Azkia kelas 72. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وعلى الذين
Terima kasih kami sampaikan kepada siswi Adinda Nur Askia. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Dr. Andasianto MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu yang saya hormati manajemen SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu panitia yang bergerak dalam kegiatan pesantren 1442 Hijriah, dan anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi selalu kita panjatkan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat kita dari ridhonya bisa melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu sampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya, amin. Anak sekalian, pesantren kilat maknanya ada dua makna, pesantren dan kilat. Pesantren berarti ada tiga pesan yang harus sampaikan kepada kalian. Kilat di sini dalam arti bagaimana panitia meramu kegiatan ini menjadi suatu kegiatan yang general, semuanya masuk. Mudah-mudahan dari akhir kegiatan ini kamu akan mendapatkan sesuatu yang general yang kemudian bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, tiga pesan yang harus disampaikan dalam kegiatan ini adalah satu, pesan tiga, kan? Satu adalah iman. Bagaimana kalian menjadi manusia yang kuat imannya. Kemudian bagaimana kalian menjadi manusia yang ihsan. Dan yang terakhir, bagaimana kalian manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan secara Islam. Saya pikir tiga hal ini kita bisa rangkai anak sekalian bahwa kita beribadah itu bukan karena kata orang, tapi beribadah itu harus dari hati yang paling dalam, harus dari nurani. Sehingga apabila kalian dianggap sebagai manusia yang bermoral, berarti kalian adalah manusia yang segala ketulusan, segala sesuatu yang harus kalian kerjakan berdasarkan keikhlasan. Anak sekalian, Bapak berharap dari belajar puasa ini, artinya puasa itu merupakan media yang selalu kita lakukan dalam kegiatan belajar, bagaimana mengkaji tiga pesan tadi. Anak sekalian harus ingat bahwa kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah, homoni religius, bagaimana kesampaian kontemplasi kita dengan Allah itu harus dijalin dengan kegiatan-kegiatan beribadah selama bulan Ramadan. Kemudian tidak lepas dari itu, Anda sekalian juga harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan homoni sosius, bagaimana kekerabatan, bagaimana kalian menjalin persahabatan, bagaimana kalian menjalin kemaslahatan di dunia sosial. Sehingga apa yang kalian lakukan pada saat puasa bukan hanya abdul minallah, tapi kalian melakukan hal-hal yang berbau sosial, berbagi sesama, melakukan ibadah, menabur kebaikan-kebaikan dan menabur kesolehan-kesolehan sosial. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Intinya bahwa kalian melakukan kegiatan dalam bentuk pesantren kilat, Bapak mengapresiasi apapun yang kalian dapat secara utuh kalian akan mampu tularkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Sukses selama 2 hari melakukan kegiatan pesantren kilat. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andasianto MM. Selanjutnya adalah acara inti dari pesantren kilat ini, yaitu Tausiah Ramadan yang bertema Ramadan Berkah Perbanyak Ibadah,
yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahru siyam syahru mubarak. Syahru ramadan awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pun kita muliakan Bapak Dr. Adesianto MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Hayati MPD, Wakil Bidang Kurikulum SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswa dan siswi SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita, sedekah kita dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, syukur kita memasuki bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan ada ayat yang paling populer, ini udah ayat dari kenal. Tadi korik kita udah membacain tuh surat kedua ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata seruan untuk berpuasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Enggak ya ayyuhannas, hai umat manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, enggak. Ternyata hanya orang yang mempunyai iman, orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ramadan yang penuh berkah. Apa keberkahan? Tandanya ini yang gampang aja kita lihat keberkahan di bulan suci Ramadan. Biasanya lontong gorengan kita temui pagi-pagi doang tuh. Ramadan datang semua di pinggir jalan kita temuin orang jualan lontong, orang jualan bakwan, orang jualan gorengan, tapi laku tuh semuanya. Itu kan berkah Ramadan. Biji salak kalau di luar Ramadan itu keras, tapi Ramadan datang biji salak itu bisa dikolok. Hebatnya Ramadan.
Itu gimana, nggak berkah kalau gitu tuh. Ini salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang amat sangat dahsyat. Apa yang dahsyatnya Ramadan? Lihat, ketika Ramadan datang, kita yang nggak pernah misalnya ke musola, ke masjid, ujung-ujung ke masjid rajin. Yang nggak pernah jamaah isya, rajin kita isya. Yang nggak pernah bangun jam 3:30, yang nggak pernah bangun jam 3, jam 4, bangun kita jam 4. Yang nggak pernah sedekah, Ramadan datang, rajin kita sedekah. Yang nggak pernah melaksanakan ibadah ataupun nggak pernah baca Quran, Ramadan datang, Al-Quran dipegang, walaupun cuma dipegang, nggak dibaca. Itu kan dahsyatnya Ramadan. Magnetnya begitu kuat untuk mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena kebaikan-kebaikan Allah yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan itu kita tahu artinya ngebakar. Apa yang dibakar? Namanya dibakar, yang jelek-jelek. Kalau orang Betawi, orang kita, orang sini bilang kalau bakar itu istilahnya nabun. Tahu nabun? Jadi nabun itu kalau dikumpulin sampah-sampah, itu kan yang dikumpulin sampah tuh yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang nggak bagus. Ketika itu dibakar. Ketika dibakar, baunya kan kagak enak tuh. Nah begitulah Ramadan. Dibakar dosa kita, dibakar kejelekan yang ada dalam diri kita, maka keluar yang dalam di perut kita ini dibakar semua, keluar air hawa asapnya dari mulut, maka mulut orang yang berpuasa bau. Itu mah bisa-bisanya ada. Coba buktiin dah. Siswa dan siswiku yang di rumah nih, yang dengerin ini semuanya, atau bapak ibu semuanya, buktiin. Kalau kalian misalnya masih punya bapak, punya orang tua, punya kakak, bangun tidur, terusnya bangun itu abang atau orang tua kalian cium mulutnya dari jauh tuh nggak apa-apa dah. Suruh muak dulu tuh orang tua atau abang kita, bau kagak? Bau. Tapi kita punya adik yang di bawah 1 tahun, masih kecil, masih orang, apalagi masih orang dah. Bangun tidur, kita cium, nggak bau, malah wangi. Artinya apa? Dia kagak punya dosa. Berarti semakin banyak bau mulutnya, semakin banyak dosanya. Bisa jadi dia nggak gosok gigi, bisa jadi nggak tahu dari rumah. Jadi itu ini ngebakar. Kenapa? Kita nggak tahu 11 bulan yang lalu kita meninggalkan perintah Allah. 11 bulan yang lalu kita melawan durhaka sama orang tua, ngebentak orang tua, disuruh warung ogah. 11 bulan yang lalu kita melawan sama guru kita nyakitin hati guru kita. Banyak dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Maka bulan inilah bulan yang dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dosa-dosa kita? Maka manfaatkan momen Ramadan ini sebagai bulan untuk minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah turunkan ini ampunan di bulan suci Ramadan itu bukan 1, bukan 2, tapi ribuan ampunan diturunkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dahsyatnya ini bulan suci Ramadan. Anak-anakku semua yang ada di rumah yang menyaksikan ini semuanya, pelajari ilmu-ilmu di bulan suci Ramadan. Apalagi nanti ada guru PAI-nya yang mengajarkan apa itu rukun puasa, lalu diajarkan lagi syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu dipelajari supaya ibadah kita itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kan syarat wajibnya puasa itu, kalau dapat kabar dari Bu Epa seluruh PAI-nya, syarat wajib puasa itu pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, terusnya yang keempat bisa atau berakal. Nggak begitu Pak, saya melihat saudara saya, tetangga saya, dia agama Islam tapi dia nggak puasa. Mungkin dia belum balik. Bagaimana belum balik Pak? Orang umurnya udah tinggi bener, udah banyak bener, anaknya udah 2. Berarti dia nggak mampu, lagi sakit. Kagak sakit Pak, dia lagi seger. Walau dia kerja berangkat ke tempat dia, berarti dia keempat, dia hilang akal. Nah itu bisa jadi. Jadi kalau nggak ada orang dewasa udah balik ke Islam, nggak punya Islam, mampu, sehat, dia nggak berpuasa, berarti pilihannya yang keempat tuh, berarti hilang dia punya akal. Nah, jadi Bapak
yang ingin bahas pada saat ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti dari waktu ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau pahala puasa, jadi puasanya mah dapat, cuman pahalanya kagak dapat. Apa aja hal-hal yang membatalkan puasa dari referensi yang Bapak baca? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang mana aja? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dubur, dan kubur atau tempat keluarnya pipis atau BAB. Kita bahas satu-satu. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang pertama adalah mulut. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu hanya baru sampai di mulut, belum ditelan, baru sampai di mulut, itu nggak batal. Contoh, jam segini nih, adik kita lagi makan es krim, itu kan menggoda iman kita tuh. Adik kita lagi makan es krim, itu goda iman kita. Kita iseng-iseng ngejajal itu es krim, dijilat itu es krim, batal nggak? Nggak batal, karena es krimnya belum ditelan, itu baru makruh. Tapi kalau es krimnya udah ketelan, baru batal puasanya. Lagi nggak ada kerjaan juga kita makin jilat es krim di pengen-pengenin aja, itu makruh, nggak batal. Atau Pak, kalau nelen ludah gimana? Nelen ludah nggak batal, selama ludahnya masih ada di dalam. Kita telan sebanyak-banyak 1 galon, ludah kita nggak batal. Yang kedua, air ludah sendiri, bukan air ludah orang lain. Kalau air ludah orang lain, ini bahas buat anak-anak sih, jadi nggak usah secara detail. Jadi air ludah orang lain nggak boleh. Yang selanjutnya, air ludah itu udah melewati ini. Jadi misalnya ludah saya disedot sosok gitu, batal gitu lagi, atau dikumpulin di gelas atau di kulkas tapi minum lagi air ludah ini, nah itu batal. Lagi nggak ada kerjaan juga, air ludah ditaruh di kulkas, itu udah keluar tuh, batal, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, memasukkan sesuatu ke hidung sampai mana? Sampai ketika kita masukin air nih, sampai sini nih panas, sampai ada itu panas, itu membatalkan. Mobil gimana mobil? Nah, berbahagialah buat siswa dan siswi yang punya hobi mobil. Ternyata mobil tidak membatalkan puasa. Nikmatin aja, itu tidak membatalkan puasa kalau memang punya hobi seperti itu. Yang selanjutnya, ngorek kuping, memasukkan sesuatu dalam kuping. Nah, kalau misalnya sebatas kelingking kita nih, masukin begini nih kelingking, itu nggak batal. Masukin ini nggak batal. Tapi kalau udah pakai korek kuping atau pakai lidi, pakai korek api, pakai apa, masukkan sampai ke dalam, itu sampai kita nikmat sampai begitu tuh, itu udah batal, membatalkan. Lubang yang keempat, tempat buang air kecil, pipis. Bagi cowok, maaf ini bukan jorok fikih. Misalnya iseng-iseng memasukkan air ke dalam lubang buat pipis kita tuh, iseng aja masukin ke cowok, itu nggak boleh, batal. Atau cewek pipis pengen cebok, istinja. Kalau dia pipisnya pakai di bersihkannya istinja ceboknya pakai ini nih, sampai berapa kali musab juga nggak batal. Nih, pakai yang di luar ini yang kasarnya pakai di luar, sampai berapa kali musab pun nggak batal. Tapi kalau misalnya ceboknya udah ditekuk dikit jarinya, karena nggak yakin bersih, jarinya ditekuk begini nih, cebok, itu batal. Ulangi, cewek atau perempuan kalau misalnya istinja mau cebok harus ini aja nih, ini nggak batal berapa kali dibersihkan. Tapi kalau jarinya udah ditekuk begini nih, karena nggak yakin bersih, dicebok itu sudah membatalkan. Yang 5 lubang terakhir adalah lewat tempat buang air besar. Nah, ketika kita sama untuk cebok bersih, hati-hati, kita bersihkannya jangan sampai masuk jari kita. Kalau maaf kita nggak yakin nih, pengen bersih masukin jari kita, itu sudah membatalkan puasa. Apalagi cewek masukin obat
keputihan itu membatalkan, nggak boleh membatalkan puasa. Itu yang pertama, yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang kedua, muntah. Muntah ini muntah yang bagaimana? Muntah yang disengaja. Kalau muntah orang lagi ngidam, muntah dalam perjalanan, atau nyium bau bangke, muntah gitu tuh, itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita sengaja kita gosok gigi di rokok-rokok biar muntah, itu membatalkan puasa. Nah, seandainya kita muntah, misal dari sengaja, adik-adik pergi pulang kampung di perjalanan muntah, naik bis, muntah, lalu ketika muntah kalian lanjutin lagi puasa, itu hati-hati, harus kumur dulu. Karena muntahan itu menjadi najis. Apa kayak udahnya enggak, harus kumur, dibersihkan dulu karena muntahnya itu adalah najis. Lagi muntah itu najis. Tadi masuk sesuatu sama muntah nih. Kalau kita wudhu masukin air gimana? Kalau wudhu masukin air kita kumur-kumur, udah dibuang, yakin aja bersih. Kecuali jangan dimasukin setangan, pas itu nggak keluar lagi, itu batal. Kalau kita keluar lagi, kayaknya ada yakin ini udah, itu gak apa-apa, karena itu perintah dan sunnah. Lain halnya tadi es krim, makruh. Kalau memasukkan es krim walaupun tidak membatalkan, tapi makruh, atau permen atau apa, atau masakan di bumbu, itu gak apa-apa, makruh. Tapi dikeluarin lagi umur. Kalau misalnya muntah atau wudhu tadi wudhu itu gak masalah. Jadi muntah yang membatalkan adalah muntah yang disengaja. Yang ketiga adalah bersenggama ataupun bersetubuh, walaupun cuma nempel doang, karena apa-apa cuma nempel doang, itu ketemu, itu membatalkan puasa. Ini gak usah terlalu dalam, nanti buat ibu-ibu gurunya, bapak gurunya aja, ibu pak. Yang selanjutnya adalah onani. Onani itu bahasanya, kalau bahasa teman-teman apa ya? Punya onani ya, bapaknya onani, maksudnya onani. Iya, cari di YouTube katanya onani, atau di Google cari istilah onani. Kalau bahasa cokil lah, bahasa gitulah. Itu mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau mimpi? Tidak, itu kan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya apalagi yang membatalkan puasa? Urutannya adalah pertama haid. Bagi wanita tiba-tiba puasa jam habis asar haid keluar, maka otomatis pada saat itu puasanya batal. Repot dari yang kita gini. 10 menit lagi masih panjang. Yang selanjutnya adalah melahirkan. Ya, ibu kita puasa nih, pas puasa jam 1 udah mulus-mulus, jam 3 mengakhirin, maka ketika itu langsung batal puasa. Yang selanjutnya nifas, maka ketika melahirkan langsung nifas, maka puasanya pun langsung batal. Yang selanjutnya apalagi yang batalkan? Hilang akal. Ya mau gila, mau apa, hilang akal itu. Hilang akal, lagi puasa enak-enak, tapi stres dia. Nah, itu batal tuh. Yang selanjutnya adalah murtad. Nah, murtad termasuk yang membatalkan puasa, lagi puasa, dirayu-rayu sama ceweknya, akhirnya keluar dari agama Islam, maka ketika itu dia batal puasanya. Itu jadi jangan lupa ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga bersenggama. Yang keempat adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Lalu haid, melahirkan, nifas, hilang akal, dan murtad. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Maka teman-teman ngajinya kudu ada gurunya. Jangan ngaji pakai Google. Emang apa ketik hal-hal yang membatalkan puasa? Banyak ada. Hal-hal yang membatalkan sholat ada. Nyari di YouTube ada, tapi gurunya nggak ada.
yang begini nih bisa tersesat. Nggak ada ustadz YouTube. Ngaji mah kudu sama ustadznya ya Pak, kudu sama kiainya, kudu sama gurunya. Itu yang benar. Kenapa? Biar kita tak tersesat. Cari dari informasi tentang puasa. Ini bulan penuh berkah. Ayo sebanyak-banyaknya. Karena ada murid saya nanya, Pak, saya ini orang nggak pernah ngaji nih. Orang nggak pernah ngaji. Nanya pas penutupan ngaji penutupan ruangan. Bang, saya mau nanya nih, kenapa? Saya kan ngirimin Fatihah nih buat orang tua saya yang telah meninggal dunia, plus Yasin malah. Kira-kira tuh, Bang, Fatihah sama Yasin saya nyampe apa kagak? Dan gitu. Kira-kira nyampe apa kagak? Saya bilang, ngirimnya kapan? Malam Jumat. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Itu kira-kira Fatihah sama Yasin balik lagi nggak ke rumah? Kagak Bang. Berarti kalau kagak balik lagi tuh pakai Yasin berarti nyampe. Lah kan paket juga gitu, kalau dikirim ke dengan jasa paket, kalau nggak nyampe ke orangnya pasti balik lagi. Begitu juga ketika kita ngirim Fatihah, ketika kita ngirim Yasin, insya Allah nyampe. Makanya ngajinya dulu pakai ilmu. Ini bulan yang penuh berkah bagi siswa dan siswi. Banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena pahala sunnah aja nih, kegiatan yang sunnah yang dilakukan, bisa sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, itu menjadi pahalanya wajib. Yang wajib dilipat gandakan. Maka banyak-banyak ibadah, rajin sedekah, dan yang terpenting bagi siswa dan siswi yang berbahagia, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta sama Allah agar kalian nanti senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan, manfaat untuk saya, manfaat untuk kita semuanya, dan senantiasa ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lain waktu kita berjumpa lagi dalam saluran dan gelombang yang sama. Nanti ini tayang di TV One, tapi pas lempengan mati lampu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di kota ini mau buka. Masih 5 menit lagi. Udah buka iPad. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Nur MPD atas tausiahnya dan penjelasannya yang sangat lengkap, dan semoga khususnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan dapat memahami arti puasa, kemudian syarat dan apa saja yang membatalkan puasa, sehingga ibadah yang kita jalankan, yang kalian jalankan itu tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pemaparan materi salat yang akan dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan di rumah. Langsung saja, saya sebagai guru pendidikan agama Islam akan memaparkan materi atau tugas yang harus kalian laksanakan, yaitu kalian mencari kata motivasi, ya, kata motivasi Islami apa saja di internet ataupun di buku Islami boleh. Kemudian kalian tulis kata-kata Islami itu di media kain, ya. Kalau ini medianya telenan paling gampang. Jadi kalian bisa beli telenan di mana saja. Ini contohnya. Kalau ini Al-Halim, ya, tulisannya Asmaul Husna, salah satu Asmaul Husna. Tapi di sini ibu tugaskan kalian kata-kata motivasi. Contohnya apa? Banyak. Ibu punya kata-kata senyum itu sedekah, ya kan, boleh. Kemudian an-nadhafatu minal iman, artinya apa ya?
kebersihan adalah sebagian dari iman. Atau kata-kata motivasi yang lain juga boleh. Pokoknya banyak sekali, silakan kalian cari nanti. Untuk pengumpulannya nanti minggu depan, ya minggu depan akan diinfokan kembali. Kalian nanti ketika ke sekolah membawa tugas alat kali ini. Paham semuanya ya? Nanti yang tidak paham untuk kelas 7, 71, 72, 73, 74, 75 bisa kalian bertanya di grup atau japri ke ibu boleh, ya. Kemudian pesan-pesan ibu yang lain adalah jangan lupa untuk mengisi buku kegiatan Ramadan yang sudah dibagikan ketika pembagian rapor kemarin ya. Jadi kalian isi semua, jangan sampai terlewatkan. Isi ceramah, kemudian kegiatan Ramadan, sholat, kemudian membantu orang tua, kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bernilai ibadah. Tapi jangan hanya dicatat tapi tidak dilakukan ya. Nah, namanya itu berbohong. Kita minimalisasi atau kita harus mencegah dari sifat-sifat yang dilarang atau tidak baik, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak ibadah atau perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Kalaupun lemas gimana Bu? Saya nggak kuat ngelakuin ini, saya nggak kuat bantuin orang tua. Ya, yang ringan-ringan saja. Yang penting itu positif. Insya Allah dalam bulan Ramadan ini semua kegiatan yang positif itu semua bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Ya, paham semuanya ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan nanti bertanya di grup atau jawab ke ibu. Baiklah, untuk pemaparan materi insya Allah cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah penutup yang saya akan tutup langsung acara pesantren kilat Ramadan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.